hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 105 ayat pertama sampai ke-6. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, minggu sesudah 25 Desember, bila ada hari Minggu, dinamakan Minggu sesudah Natal. Nah, Natalnya sendiri kalau menurut tradisi gereja masih berlangsung nanti sampai tanggal 5 Januari. Nah, karena itu 1 Januari itu adalah hari Natal ke-8, yaitu hari pemberian nama Yesus atau hari Yesus disunat. Nah, apa khotbah untuk kita semua pada minggu Natal, minggu sesudah Natal yang sebetulnya masih masuk dalam masa raya Natal ini? Diambil dari Mazmur 105. Mazmur 105 sendiri ada sampai 45 ayat. Jadi ayat 1 sampai 6 itu adalah ajakannya, perintahnya. Nanti alasannya itu mulai dari ayat 6 sampai ayat 45. Nah, kalau kita ambil, kita coba sarikan, kita bisa ambil 3. Pertama, mari mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Allah, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ingatlah. Kata mengingat itu di dalam teks Ibrani, zakar, muncul 230 kali dalam perjanjian lama. Jadi kalau kita cek, 230 kali kata mengingat itu hanya di dalam perjanjian lama. Nah, tentu itu sesuatu yang sangat penting. Maknanya bukan hanya mengingat secara kognitif atau secara mental, tetapi terutama mengaktualisasi, menghadirkan kembali masa lalu pada masa sekarang. Merenungkan secara mendalam dan bertindak berdasarkan ingatan atau kenangan tersebut. Jadi kalau dikatakan ingatlah, artinya bertindaklah sesuai dengan ingatan tersebut. Para pemazmur berdoa supaya Tuhan mengingat umatnya, supaya Tuhan mengingat kasih setianya, supaya Tuhan mengingat perjanjiannya. Tentu bukan cuma supaya Tuhan tidak lupa secara kognitif, tapi terutama supaya Tuhan bertindak berdasarkan ingatannya itu. Nah, nanti kita baca, para nabi juga berkata seperti itu, ingatlah Tuhan akan kasih setiamu, ingatlah umatmu yang telah kau tebus. Nah, tapi sebaliknya, para nabi juga berdoa, jangan ingat dosa-dosa kami, lupakanlah Tuhan kesalahan-kesalahan umatmu. Nah, di dalam Mazmur 105 ini, di ayat 5 tadi,
umat Tuhan itu, anak cucu Abraham, Yakub itu diminta untuk mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, amang inang nanti kalau kita baca mulai dari ayat 6 dan seterusnya, paling sedikit ada 4 alasan apa yang harus mereka ingat. Pertama, perjanjian yang diikat Tuhan kepada leluhur mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Memang Ishak tidak disebut di sini. Supaya umat itu mengingat Tuhan pernah memilih nenek moyang mereka bukan karena baik, bukan karena unggul, tapi semata-mata karena kasih setianya. Tuhan pernah memilih Abraham, Ishak dan Yakub. Mengikat perjanjian dengannya. Jadi bayangkan Tuhan yang Maha Kudus mau mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub, manusia berdosa itu, dan memeliharanya. Nah, umat diminta ingatlah itu. Kemudian kalau kita masih baca nanti lanjutan Mazmur 105 itu, umat diminta mengingat Tuhan pernah memelihara mereka, menyelamatkan mereka dari bencana kelaparan di seluruh dunia melalui Yusuf. Yusuf itu adalah salah seorang anak Yakub. Dia pernah hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur, kemudian dijual. Tetapi itulah cara Tuhan menjadikan Yusuf sebagai penguasa di Mesir. Dan kemudian nanti Yusuf adalah tangan Allah menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan Yakub dan saudara-saudara yang pernah menyiksanya itu. Dan umat diminta ingatlah itu. Kemudian umat juga diminta mengingatkan Tuhan pernah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi mereka adalah bangsa tidak berdaya menghadapi kekuatan Firaun, tetapi Tuhan dengan tangannya yang kuat memerdekakan mereka. Dan umat diminta jangan pernah lupakan itu. Nanti secara khusus pembebasan dari Mesir ini terus menerus diminta supaya diingat. Jadi salah satu kredo pengakuan iman Israel kuno, orang tua selalu mengatakan kepada anak-anaknya, jangan lupa dulu nenek moyang kita adalah para budak di Mesir, tapi Tuhan datang membebaskannya. Ingatan itulah yang harus mereka pelihara. Nah, nanti terakhir di Mazmur 105 itu umat diminta mengingat Tuhan pernah memberikan mereka tanah Kanaan. Nah, hari ini dalam minggu sesudah Natal kita diminta tentu mengingat perbuatan besar Allah, mengutus putranya Yesus Kristus ke dalam dunia. Ingatlah itu. Kita diminta mengingat inkarnasi Allah, Allah menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Jangan pernah lupakan itu. Nah, saudara-saudara, iman, ibadah, dan spiritualitas Israel itu dibangun berdasarkan ingatan akan perbuatan-perbuatan besar Allah di dalam sejarah. Jadi iman dan ibadah Israel itu bukan sesuatu hal yang abstrak, tetapi ingatan akan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam sejarah, dalam pemilihan para bapa leluhur Abraham, Ishak dan Yakub, dalam pembebasan dari Mesir, dalam pemberian tanah Kanaan, sebelumnya dalam pemeliharaan di padang gurun, dalam pemanggilan pulang dari Babel, dan pada puncaknya dalam pengutusan Kristus. Ingatan itu jugalah yang menjadi fondasi dari iman, ibadah, dan spiritualitas kekristenan kita. Jadi amang inang saudara-saudara, kalau kita perhatikan tema-tema ibadah kita minggu demi minggu sepanjang tahun menuntun kita untuk mengingat juga peristiwa-peristiwa besar yang dikerjakan Allah, terutama dalam Kristus.
kelahirannya, penyataan kemuliaannya, yaitu Epifania yang kita rayakan 6 Januari, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, turunnya Roh Kudus, dan janji kedatangannya kembali. Nah, saudara-saudara, termasuk tradisi di gereja kita membaca liturgi atau membaca ayat-ayat dalam rangkaian acara Natal, itu juga bagian dari memelihara ingatan kita akan perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam sejarah kehidupan umatnya. Dan kita bisa tarik lebih jauh lagi. Banyak hal yang harus kita ingat dan tidak boleh kita lupakan. Jangan pernah lupakan, pernah ada tsunami besar pada tanggal 26 Desember tahun 2004 yang menewaskan 230.000 nyawa di Aceh. Jangan pernah lupakan, pernah ada pandemi COVID 5 tahun yang lalu yang membuat segala kehidupan kita berubah. Dan tetaplah ingat bencana Sumatera yang menghantam 3 provinsi karena kelalaian bangsa, pemerintah, dan penguasa kita terhadap hutan. Karena ada kemungkinan sesudah heboh di medsos selama sebulan, semua lupa dan tiba-tiba bencana terjadi lagi. Kedua, ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Menarik saudara-saudara, di minggu sesudah Natal ini, khotbah diambil dari Mazmur. Salah satu pesannya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Apa atau siapa yang selalu kita cari dalam kehidupan ini? Tentu sesuatu atau seseorang yang sangat penting, yang sangat berharga, yang sangat kita butuhkan, yang sangat kita cintai. Kalau sesuatu atau seseorang itu tidak penting, tidak berharga, tidak kita cintai, tidak kita butuhkan, tentu tidak kita cari. Kenapa kalau kita tidak ketemu, kita kehilangan HP, dompet, kartu ATM, kain bersejarah, hiasan, kita akan cari. Karena semua itu penting dan berharga bagi kita. Kenapa jika anak kita, orang tua kita, atau saudara kita tidak kelihatan, 1 hari, 2 hari, kita akan mencarinya sampai dapat. Karena dia begitu berharga bagi kita dan kita cintai. Alkitab juga penuh dengan frasa perintah atau ajakan, carilah Tuhan. Banyak sekali kita temukan pesan carilah Tuhan. Termasuk di dalam Mazmur 105 yang menjadi teks khotbah kita hari ini. Nah, tentu itu mengingatkan kita saudara-saudara, bila Tuhan itu tidak penting, bila Tuhan itu tidak berharga, bila Tuhan itu tidak kita butuhkan, dan bila Tuhan itu tidak kita cintai, tentu tidak akan kita cari. Sebab kita hanya mencari sesuatu atau seseorang yang penting, berharga, kita butuhkan, dan kita cintai dalam hidup ini. Kisah Natal adalah juga tentang cerita orang-orang yang mencari Tuhan. Para gembala itu mencari bayi kudus. Malaikat di padang Efrata itu hanya memberikan sebuah clue, seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Tentu para gembala itu harus mencari di Bethlehem, di mana bayi itu. Orang-orang Majus mencari raja yang baru lahir itu berdasarkan sebuah petunjuk bintang. Jadi pengetahuan mereka mengatakan bila ada bintang yang luar biasa, yang besar, itu pertanda seorang raja telah lahir dan mereka mencarinya.
Ada seorang lansia bernama Simeon yang terus-menerus mencari Tuhan, dan dia berjumpa dengan bayi kudus itu di bait Allah. Kita baca dalam Lukas 2 mulai nanti ayat 25. Nah, saudara-saudara, menarik, Natal adalah pertemuan orang-orang yang mencari Tuhan dengan Tuhan yang mencari manusia. Sebelumnya Tuhan rupanya yang datang mencari manusia, membiarkan dirinya dapat dijumpai oleh kita. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Apa yang kita cari dengan tekun? Apa yang kita cari dengan penuh tenaga, dengan penuh perhatian? Uang, ilmu, pengetahuan, kedudukan, pangkat, kehormatan, orang yang dicinta. Mengapa kita mencarinya? Mengapa kita mencari uang? Mengapa kita mencari ilmu atau pengetahuan? Mengapa kita mencari kedudukan dan kehormatan? Karena semua itu kita anggap penting, berharga, bernilai, kita butuhkan dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, hari ini kita diajak, mari kita melanjutkan mencari Tuhan. Saya nggak tahu berapa jumlah kita yang hadir hari ini, sepertinya jumlah yang biasa setiap minggu, kira-kira 200 orang. Malam Natal gereja kita 1.500 orang. Hari Natal tanggal 25 jumlahnya hampir sama, mungkin turun 1.400 orang. Tapi bila dijumlah kebaktian pagi, siang, dan sore, setiap hari Minggu itu rata-rata 700 sampai 800 orang. Berarti hari Natal itu 2 kali lipat. Nah, saudara-saudara, hari ini pesan kepada kita, jangan cari Tuhan hanya di pesta Natal. Jangan hanya cari Tuhan pada hari-hari besar gerejawi. Mari kita melanjutkan pencarian Tuhan. Nah, saya dulu selalu memakai, kalau mau tahu siapa anggota jemaat yang setia, ceklah siapa yang datang pada hari Minggu sesudah Natal. Nah, kita bersuka cita juga, kemarin pesta Natal kedua tanggal 26 Desember lebih dari 300 orang yang hadir. Biasanya 200-an. Tapi jumlah itu masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan malam Natal dan hari Natal. Saudara-saudara, mari kita mencari Tuhan setiap minggu, setiap hari. Seperti kita merasa tidak akan tenang bila tidak mencari dan menemukan orang yang kita cintai hadir di dekat kita. Yang ketiga dan terakhir, ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara-saudara, pesannya hari ini sangat sederhana. Pesan yang pertama tadi dikatakan ingatlah. Pesan yang kedua carilah. Pesan yang ketiga bersyukurlah. Nah, sebetulnya ada banyak sekali pesan imperatif. Kita baca di ayat 1, kedua dan ketiga itu. Bersyukurlah, serukanlah, perkenalkanlah perbuatannya, bernyanyilah, bermazmurlah, percakapkanlah, bermegahlah. Semua itu adalah respon, semua itu adalah tanggapan, jawaban umat terhadap perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Nah, kalau dalam konteks Mazmur 105, umat diminta bersyukur, menyerukan nama Tuhan, memperkenalkan perbuatan-perbuatannya, bernyanyi dan bermazmur baginya. Kenapa? Karena Tuhan telah memilih Abraham, Ishak dan Yakub dan mengikat perjanjian dengannya. Karena Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari bencana kelaparan 14 tahun, 2 kali 7 tahun melalui Yusuf. Karena Tuhan telah mengutus Musa membebaskan umatnya dari Mesir. Karena Tuhan telah menuntun umatnya di padang gurun. Karena Tuhan memberikan umatnya tanah Kanaan. Dan bagi kita umat Kristen, karena Allah telah datang ke dalam dunia dalam rupa putranya untuk menebus kita
dari dosa. Saudara-saudara, mari kita bersyukur atas semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan hanya berkat, bukan hanya berkat materi, bukan hanya kesehatan, tetapi terutama karena Dia mau memberikan putranya kepada kita. Mari kita bersyukur karena Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita berkat, tetapi karena Dia mau mengangkat kita menjadi anaknya. Dia mau mengadopsi kita, orang-orang berdosa, menjadi anak-anaknya. Mari kita bersyukur karena Dia mau memberikan kepada kita hidupnya sendiri. Hidupnya sendiri. Hidup Allah itu bagaimana? Hidup yang penuh bahagia, hidup yang penuh damai, hidup yang penuh makna, hidup yang penuh harapan, hidup yang kekal. Dan itu yang diberikannya kepada kita. Untuk itu marilah kita bersyukur, marilah kita ceritakan perbuatannya, marilah kita bernyanyi dan bermazmur baginya. Pada akhirnya kita diajak, rupanya kalau kita harus memakai parameter, atau ukuran keberhasilan perayaan Natal, bukanlah seberapa besar, seberapa semarak, seberapa besar biaya yang dikeluarkan, seberapa besar mewah dan meriahnya aksesorisnya, tetapi sejauh mana perayaan Natal yang kita ikuti mendorong kita untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk mencari Dia, untuk selalu mengingat Dia, untuk hidup taat kepadanya. Saudara-saudara, ingat, tokoh-tokoh Natal hanya ada satu orang yang tokoh antagonis, yaitu Herodes. Tokoh dalam kisah Natal semuanya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang tekun mencari Tuhan. Hanya satu tokoh antagonis di sana, Herodes. Maria taat kepada Tuhan, Yusuf taat kepada Tuhan, gembala-gembala taat kepada Tuhan. Orang-orang pintar, orang-orang majus itu juga taat kepada Tuhan. Simeon yang lansia itu taat kepada Tuhan. Hana taat kepada Tuhan. Dan saudara dan saya yang beberapa hari ini merayakan Natal juga diminta untuk bersama-sama dengan mereka taat kepada Tuhan. Hidup rendah hati, bersyukur, bernyanyi dan bermazmur kepada Tuhan yang telah datang menyelamatkan kita. Amin. Terima kasih Allah. Kami datang ke rumah-Mu di minggu sesudah Natal ini, kembali untuk bersekutu dengan-Mu, menaikkan pujian bagi nama Tuhan, berdoa, memohonkan pertolongan, mendengarkan hukum Tuhan untuk kami laksanakan, mengaku dosa dan menerima pengampunan, membaca sabda Tuhan, penguatan bagi kami yang telah menerima pengampunan-Mu, menyaksikan iman kepercayaan kami, mendengarkan sabda Tuhan, mengumpulkan persembahan buah kehidupan, buah iman kami, menaikkan doa syafaat, dan menerima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari Minggu ini. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami mendapat bagian dalam damai sejahtera dan sukacita Natal-Mu, ya Kristus. Bantu kami untuk selalu mengingat perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam sejarah kehidupan kami. Terutama kami mau mengingat Engkau pernah datang ke dalam dunia dalam rupa manusia untuk hidup bersama kami,
menyelamatkan kami dari berbagai belenggu, penjara, pasung yang tidak bisa kami patahkan. Tuhan, terima kasih. Penuhi hati kami dengan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu. Terutama terima kasih atas kedatangan Putramu Yesus Kristus untuk membebaskan kami dari dosa dan kematian. Terima kasih karena Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau memberikan roh-Mu, Engkau memberikan hidup yang kekal kepada kami. Biarlah kami pulang ya Tuhan, supaya kami terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kami, mencari yang benar dan yang baik, supaya kami hidup taat kepadamu. Antarlah kami ya Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami, supaya kami juga akan mengakhiri tahun 2025 ini. Dan bila Tuhan berkenan, kami akan masuk di dalam tahun yang baru dengan iman, pengharapan, dan cinta kasih yang baru. Inilah doa kami dalam nama Kristus. Amin. Marilah kita mengumpulkan